satgasnya, meskipun nanti pekerjaannya di masing-masing gitu. Masing-masing lembaga. Oke, cukup. Ya. Oke, Pemda Provinsi Jawa Barat sangat siap dan kami konsisten ya. Contoh untuk supporting budget sebelumnya ditetapkan dari Kementerian PU ya, dari lintas kementerian, dan pasca Impres nomor 1 2025 ada efisiensi anggaran untuk Citarum Harum itu dipangkas, tetapi ya kami backup dari Pemda Provinsi Jawa Barat di perubahan sekarang ada kurang lebih 3 miliar ya untuk membantu operasional agar aktivitas Satgas tetap optimal. Insya Allah minggu depan kami akan konsolidasi dan banyak masukan barusan dari BAM ya, dari Pak Aher, Pak Jawa Barat, Pak Agun, Pak Dian, dan juga Pak Habib ya. Tentu itu menjadi bahan bagi kami karena Citarum Harum bagi kami sebetulnya ini kebutuhan, bukan hanya sebatas proyek. Ini yang harus kami edukasikan ke masyarakat agar ada rasa memiliki, karena tempo hari kan titik berat ya ketergantungan ke Satgas sangat besar. Sekarang kita akan transformasi agar titik beratnya dari masyarakat, begitu Satgas adalah penggerak, Satgas memberikan stimulasi, tetapi yang berpartisipasinya titik beratnya ada di masyarakat. Itu yang akan kita dorong sehingga tidak terlalu tergantung kepada aparatur, tidak terlalu tergantung kepada anggaran, tapi ini menjadi kerja bersama, ini menjadi tanggung jawab bersama. Makanya tadi dari Pak Aher luar biasa dengan inspirasi. Sungai ini adalah peradaban. Kalau sudah peradaban kan kebutuhan kita. Ini kehormatan, bukan hanya masalah fisik ya semata, jelas itu mah, tapi juga masalah psikis ya, yang tentu harus kita jaga. Apalagi sungai ya, ini bukan, dan alam pada umumnya bukan warisan dari kakek nenek kita. Ini adalah titipan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita. Karena kalau tidak ada patriotikal, pasti yang bekerja adalah otak, dan kalau otak pasti bekerjanya transaksional. Tapi kalau hati kita hadir patriotikal, saya kira yang hadir adalah idealisme, sehingga kita bisa bahu membahu menyelesaikan persoalan Citarum yang sangat kompleks. Tadi disampaikan harapannya indeks kualitas air bisa menembus 90. Saat ini kita di angka 51 ya, dengan bertahan saja ini luar biasa. 50 sekarang 51, walaupun dibandingkan dengan kondisi awal di 33 semangat berat, ini harus kita syukuri karena sekarang cuma ringan. Nah, berikutnya mari kita sama-sama tingkatkan indeks kualitas air ya, dengan polanya ya, pola partisipasi masyarakat, swadaya masyarakat, bahu-membahu, dan stimulusnya tetap kita jaga. Nah, terkait dengan stimulus fiskal ini, kami tadi sampaikan ke Bank, mohon kiranya di 2026 ya Kementerian PU dan kementerian lainnya memberikan atensi untuk Citarum Harum ini. Karena Citarum ini kan bukan hanya untuk warga Jawa Barat. Dari Citarum ini kan ujungnya ke Jakarta juga, ke ibu kota. Ya, kita ketahui ibu kota suplai airnya, air bersih kan dari Jatiluhur, dan itu bagian dari Citarum. Jadi bagi kami ini sangat strategik. Jadi mohon kiranya diberikan supporting budget lagi di 2026. Tetapi kami pun tetap akan mengantisipasi di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi tidak terlalu tergantung di Jakarta, tetapi kami mohon Jakarta tetap memberikan perhatian. Yang kedua, aspirasi yang kami sampaikan tadi untuk akselerasi Legok Nangka. Karena Legok Nangka kami kan sedang menunggu rekomendasi dari Kementerian SDM terkait dengan pembelian listrik ya. Kalau sudah keluar rekomendasi ya tinggal financial close, dan awal 2026 masuk ke pembangunan fisiknya Pak. Jadi kami mohon dorongan dari Bank DPR ke Kementerian SDM. Dua hal itu ya. Dan berikutnya pertanyaan tadi dari kami, apa berikutnya setelah pertemuan ini? Ya, kami siapkan korespondensi untuk tindak lanjut, dan kami juga akan konsolidasi dengan teman-teman. Ya, terima kasih Pak Aher. Kami dari Satgas setelah kedatangan Bapak makin menyala. Itu aja. Sedikit tadi belum tersentuh. Ternyata waduk itu punya fungsi untuk membersihkan air. Di air kotor, pasti waduk itu kan lebih bersih lagi. Nah, kemudian ke waduk yang kedua lebih bersih lagi. Di waduknya malah ada pengotoran yang lain, yaitu jaring apung.
gitu kan, keramba jaring apung. Nah, tentu kita ingin bersih dalam proses aliran air dari mulai hulu sampai ke hilir. Pada saat yang sama juga pada genangan-genangan yang seharusnya membersihkan air, itu ternyata juga malah mengotori air. Itulah KJA yang berlebihan di luar kapasitas. Ini juga menjadi rekomendasi Bank untuk segera menyelesaikan keramba jaring apung. Kalau ternyata kapasitas hanya di 3.000 ya jangan 30.000. Berarti kan yang diberesin berapa tuh sisanya? 27.000 ya. Kalau 30.000 itu 30.000 baru di satu ini kan, di satu waduk ya, waduk yang lain. Ya pokoknya keramba itu kan hanya ribuan, mungkin maksimal di angka 5.000 masing-masing di masing-masing waduk. Tapi kalau sudah sampai puluhan ribu waduk yang asalnya harus menjadi proses pembersihan air dalam skala besar, gitu, maka kemudian malah menjadi proses pengotoran air yang KJA tersebut. KJA menjadi bagian dari rekomendasi untuk ditertibkan. Oke ya.